Tentu ada hal yang harus kita waspadai bersama dari berbagai fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Ini adalah upaya untuk menjauhkan umat Islam dari institusi ulama dan pesantren dalam kehidupan mereka. Kita masih ingat betul bagaimana terjadinya perdebatan yang tidak ujung selesai tentang masalah Ba'alawi. Isu yang ditarik adalah keterputusan klan Ba'alawi dari nasab Rasulullah SAW, yang awalnya menjadi wilayah kajian ilmiah, tetapi kemudian mengarah kepada pembentukan sikap antipati terhadap para habaib dari klan Ba'alawi dengan menyapu bersih terhadap keseluruhan klan Ba'alawi gara-gara ada perilaku beberapa oknum yang nyata-nyata memang tidak baik. Tetapi kemudian menghilangkan posisi ulama yang dari klan Ba'alawi untuk tetap menjadi panutan dan keberhakan mereka di dalam melakukan tarbiyah diniyah dalam kehidupan umat. Ada penanaman-penanaman kebencian, muncul stigma-stigma yang tidak baik bagi santri-santri para habaib. Akan dikatakan bahwa mereka itu adalah muhibbin, yang dalam bahasa kesehariannya disebut dengan ibin, kemudian jongos imigran Yaman, dan lain sebagainya. Dan ini harus kita sadari bahwa di sini ada peran-peran delegitimasi terhadap para habaib. Padahal di antara mereka ada juga para habaib yang ulama, yang mewarisi ilmu Rasulullah, yang seharusnya kita jadikan posisi dan tempatnya untuk ikut andil di dalam memperbaiki kehidupan bangsa melalui tarbiyah ruhaniyah, melalui tarbiyah ilmiah, melalui tarbiyah diniyah yang bisa diberikan kepada umat. Nah, sekarang biasa umat ini caci maki yang awalnya disematkan kepada semata-mata karena mereka bukan dzurriyyah Rasul dengan membuat sekian banyak argumen, tapi targetnya menghilangkan kepercayaan umat kepada klan Ba'alawi ini yang di dalamnya memungkinkan juga ada ulama dan banyak para ulama di situ. Baru kemudian tinggal digeser sedikit ketika fenomena robohnya musola di pondok pesantren Al-Khazini, dengan kemudian dicari sisi-sisi kehidupan para ulama, para kiai yang ditampilkan narasi negatifnya. Apa tujuannya? Karena sudah terbiasa ada caci maki kepada para habaib, kepada para ulama, maka tinggal digeser menjadi caci maki kepada para ulama dari kiai-kiai Nusantara dan caci maki terhadap sistem pendidikan yang ada di pesantren serta pola kehidupan yang ada di pesantren. Targetnya apa? Mereka juga membuat narasi-narasi bagaimana orang antipati kepada pesantren. Kalau santrinya habaib itu disebut dengan ibid, sekarang ada lagi nomenklatur yang disematkan kepada para santri yang berkhidmat di pesantren, dianggap mereka adalah budak. Dan tradisi tabarruk di pesantren dianggap eksploitasi dan perbudakan. Sehingga pemberitaan yang baru terjadi yang mengakibatkan ketersinggungan dari banyak umat Islam, utamanya para santri di Nusantara, itu karena ada narasi-narasi yang menyebutkan terhadap beberapa tradisi-tradisi yang mulia yang berkembang di dunia pesantren yang mereka tidak alami. Maka ini yang harus kita waspadai bersama. Ketika terjadinya tragedi robohnya pesantren di Al-Khazini, ada yang menguliti seorang ulama yang kebetulan adalah pengasuh pondok pesantren Al-Khazini, Raden Kiai Haji Abdus Salam Mujib, dengan mencari sisi-sisi yang bisa ditengahkan kepada halayak, yang kemudian menggiring opini bahwa beliau seorang ulama yang sebetulnya untuk di Jawa Timur ataupun di Indonesia tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya, masih dipertanyakan keahliannya dalam bidang agama, sampai kemudian ditarik suatu kesimpulan kalau beliau adalah sosok yang tidak pantas untuk memimpin pesantren, hanya dengan beberapa narasi yang kemudian dicari pada wilayah-wilayah yang memiliki sudut pandang yang bisa saja itu berbeda antara satu dengan yang lain. Padahal kalau mau kita teliti, di mana yang salah, di mana yang tidak tepat dari apa yang disampaikan. Bahkan sampai ada yang mempertanyakan, jangan-jangan kiai ini tidak paham usul fikih. Padahal kita tahu bersama bagaimana kapasitasnya. Beliau Raden Kiai Haji Abdus Salam Mujib ngajar usul fikih, bahkan sampai Jam'ul Jawami yang dibaca dan diajarkan kepada para santri. Bagaimana mungkin ada orang akan mengatakan bahwa beliau tidak paham istidlal? Nah, ini salah satu contoh yang harus kita waspadai, bukan semata-mata pada narasi yang disampaikan, tetapi ada arus besar di mana akan menjauhkan kehidupan umat Islam dari para ulama dan dari para pesantren. Sehingga akhirnya apa? Kalau mau belajar agama, tidak perlu pesantren. Nah, ini ujung-ujungnya apa? Mereka akan menjauhkan umat Islam daripada Islam itu sendiri. Maka kita harus memiliki kesadaran kolektif terhadap gerakan-gerakan seperti ini, dan kita harus bersikap arif bahwa banyak di antara kita yang hari-hari ini dan bahkan sebelum muncul momentum-momentum yang bisa dijadikan sebagai pemicu lahirnya narasi-narasi yang bisa memberikan stigma yang negatif terhadap pondok pesantren, telah terlebih dahulu ditanamkan bagaimana kita mulai menjauhi para ulama, para ahli ilmu yang sanad keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan,
yang justru akan digantikan dengan sistem-sistem lain yang menghilangkan peran-peran ulama dalam kehidupan umat. Jadi jelas ketika pengasuh pondok pesantren Al-Fawzi ini menyatakan ini adalah takdir, terang bahwa itu adalah seakan-akan ungkapan yang keluar dari tanggung jawab, padahal sama sekali tidak ada hal yang semacam. Tetapi kalimat itu pasti akan muncul dari setiap orang yang beriman, karena meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak lain adalah atas kehendak Allah. Keyakinan seperti itu tidak sedikit pun menjadikan seseorang itu lari daripada tanggung jawab. Maka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang hari-hari ini dengan berbagai macam pola dan intrik-intrik tertentu akan dijauhkan daripada kehidupan umat. Sebetulnya target utamanya tidak lain adalah menjauhkan umat dari agama, menjauhkan umat dari Islam yang diawali dengan menanamkan kebencian kepada para ulama, baik dari kalangan ulama dari kiai-kiai Nusantara atau ulama dari habaib. Ketika terus terjadi delegitimasi terhadap peran-peran mereka, maka tinggal langkah berikutnya menjauhkan umat dari Islam. Waliyadzubillah.